Update informasi HIV di Bali. Populasi kunci jadi fokus penanggulangan AIDS di Bali. Peran aktif populasi kunci dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Bali menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Populasi kunci adalah kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan HIV, seperti pengguna narkoba suntik, PWID, waria, laki-laki seks laki-laki, LSL, dan pekerja seks, WPS. Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, KPA, Provinsi Bali, Anger Patria Nugraha, menyampaikan bahwa keterlibatan langsung populasi kunci dalam program penanggulangan memungkinkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi, KIE, berjalan lebih efektif. Hal ini memastikan pengetahuan yang tepat, sikap positif, serta perilaku aman terhadap HIV/AIDS. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015, KPA memiliki tugas merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan berbagai langkah penanggulangan AIDS, termasuk promosi, pencegahan, konseling, tes sukarela, pengobatan, serta perawatan. Selama bulan Juni tahun 2025, KPA Provinsi Bali menggelar 4 pertemuan bersama populasi kunci dengan menghadirkan narasumber dari LSM Peduli HIV/AIDS. Pertemuan tersebut membahas materi tes HIV dan PrEP, profilaksis prapajanan, sekaligus menyediakan layanan pemeriksaan HIV gratis bagi para peserta. Menurut pengelola program monitor dan evaluasi KPA Bali, Dian Febriana, kegiatan pertama pada tanggal 11 Juni diikuti 25 PWID di Sekretariat KPA Bali dan dilanjutkan pemeriksaan di Klinik Catur Warga PKBI Bali. Selanjutnya, tanggal 12 Juni diadakan pertemuan terpisah untuk 25 peserta LSL dan 25 waria di PKM 2 Denpasar Utara. Terakhir, pada tanggal 18 Juni tahun 25 WPS berkumpul di Klinik WM Yayasan Kerti Praja untuk diskusi dan pemeriksaan HIV gratis. KPA Bali juga aktif menyebarluaskan informasi lewat media massa secara tepat agar tidak menimbulkan keresahan, serta menjalin kerjasama lintas sektor demi keberhasilan program penanggulangan AIDS. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bali dapat memperkuat pengendalian HIV/AIDS, terutama pada populasi yang paling rentan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan terlindungi dari risiko penularan. Informasi HIV di Bandung. HIV di Bandung tembus ribuan kasus, berikut ini penyebabnya. Komisi Penanggulangan AIDS, KPA, mencatat ada 9.784 kasus positif HIV di Kota Bandung. Angka ini naik 20 hingga 30% setiap tahunnya. Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Bandung pun membeberkan penyebab peningkatan kasus HIV tersebut. Alasannya terjadi karena Dinkes masif melakukan pemeriksaan di lapangan. Bandung itu mengalami peningkatan karena hampir semua pelayanan kesehatan di Kota Bandung melakukan screening, sehingga kasusnya jadi ketahuan banyak. Meskipun peningkatan kasus ini menjadi isu yang negatif, PLT Kadinkes Kota Bandung mengatakan yang paling penting para penyintas HIV di Kota Bandung bisa terdeteksi. Sehingga menurutnya, mereka bisa mendapatkan pengobatan dan melanjutkan kehidupannya secara normal. Karena yang penting mereka itu yang sudah ketahuan bisa diobatin. Jadi hanya untuk mencari orang yang ketahuan, dia positif, dia harus diedukasi dan mau berobat, sehingga dia dapat hidup normal. Untuk itu, Dinkes pun sedang rutin memberikan edukasi, terutama menyasar ke kalangan muda. Media sosial jadi salah satu sarana agar kesadaran warga semakin terbangun untuk menanggulangi virus HIV ini. Informasi HIV di Merauke. Dinkes Merauke peringatkan lonjakan HIV sipilis. Sebanyak 37 kader kesehatan dari 7 puskesmas di Kabupaten Merauke mengikuti pelatihan integrasi kader malaria, HIV/AIDS, dan tuberkulosis, TB, yang digelar Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia, Perdaki. Kegiatan berlangsung di Hidup Hotel Swiss Bell Hotel Merauke pada Senin tanggal 28 Juli bertujuan memperkuat kapasitas kader perkasa, kader integrasi, dalam mendukung penanggulangan 3 penyakit menular prioritas di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita, mengingatkan tantangan berat menuju target pemerintah yakni 0 kasus baru HIV, TB, dan malaria pada 2030.
Ia menyoroti peningkatan kasus HIV dan sipilis dalam 2 tahun terakhir. Semua pasien HIV harus segera dapat pengobatan ARV dan pendampingan konsisten agar semangat hidupnya terjaga, tegasnya. Kepala Cabang Perdaki Merauke sekaligus Program Manajer SSRP WKM, Eka Kris Prasetis menegaskan pelatihan ini sebagai langkah strategis memperkuat peran kader lapangan. Meski fokus utama pada penanggulangan malaria, kader juga dibekali kemampuan mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS dan TB. Materi pelatihan mencakup keterampilan komunikasi berbasis perubahan perilaku, screening gejala sederhana, hingga pencatatan dan pelaporan. Kader harus aktif menyampaikan informasi layanan kesehatan sekaligus menindaklanjuti instruksi dari puskesmas.